Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Tialun berperan sebagai perawat. Dan saya, John Lee Valerian Usman yang berperan sebagai pasien. Selamat pagi, nurse. Selamat pagi, silakan duduk Pak. Ya. Bapak Joko sudah datang. Perkenalkan saya dengan perawat Naila yang bertugas hari ini. Nah, tujuan saya adalah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan Bapak dari dokter. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Apakah ada kendala atau keluhan? Sebenarnya saya merasa baik, nurse. Saya juga bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi jujur saja, saya agak merasa cemas dengan hasil pemeriksaannya. Maaf sebelumnya Pak, apa benar ini dengan Bapak Joko umur 50 tahun? Iya, betul. Saya Bapak Joko, umur saya 50 tahun. Jadi, nurse, bagaimana hasil pemeriksaannya? Baik Pak, sebelum saya menyampaikan hasil pemeriksaan Bapak Joko, saya ingin bertanya dulu apakah Bapak Joko sudah siap untuk mendengarkan hasil pemeriksaannya atau Bapak mungkin ingin ditemani keluarganya? Saya rasa saya sudah siap, tapi kebetulan keluarga saya sedang sibuk dan tidak bisa datang saat ini. Baik Pak, sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin kabar ini akan membuat Bapak Joko merasa kurang nyaman, tapi kabar ini perlu saya sampaikan karena itu merupakan hak Pak Joko sebagai pasien kami. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah Pak Joko jalani, Bapak Joko terdiagnosa kanker darah atau leukemia. Hasilnya sama. Baik, Pak. Apa benar, nurse, saya mengidap kanker darah? Iya Pak. Tapi saya merasa sehat, nurse. Saya juga bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Saya tidak percaya dengan hasil ini. Iya Pak, saya mengerti. Tapi saya ingin bertanya, memang yang Bapak Joko ketahui, orang yang mengidap kanker itu tanda dan gejalanya seperti apa? Setahu saya dan apa yang saya lihat, seseorang dengan penderita kanker itu pasti tubuhnya terlihat pucat, rambutnya rontok, terus tubuhnya itu timbul memar-memar, dan ya dia sering pingsan dan juga sering muntah darah. Ya, sedangkan saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, nurse. Iya Pak, saya paham. Selain hal-hal yang Bapak Joko ketahui tersebut, memang yang Bapak Joko rasakan seperti apa? Saya ingat waktu saya datang ke sini, saya mengalami gejala seperti tubuh saya hanya merasa lelah, kemudian saya merasa pusing, dan juga saya demam, tapi demamnya hanya ringan, dan juga ya hanya sedikit nyeri pada bagian tulang dan sendi saya. Jadi ya saya pikir itu hanyalah hal biasa saja. Jadi tentu saya tidak terima dengan hasil diagnosa ini. Iya Pak, saya memahami perasaan Bapak Joko saat ini. Tapi hasil pemeriksaan Bapak Joko ini kan memang masih di tahap awal atau di stadium awal, yang mana Bapak Joko memang baru merasakan gejala-gejala seperti sering kelelahan, pusing. Bukankah Bapak memang merasakan hal itu? Karena gejala-gejala lain seperti yang Bapak Joko sampaikan tadi, seperti rambut rontok, muntah darah, dan lain sebagainya, itu adalah gejala yang umum terjadi kepada pasien-pasien yang memang sudah menjalani pengobatan berupa kemoterapi stadium lanjut. Dan berdasarkan apa yang Bapak alami dan berdasarkan hasil pemeriksaan diagnosis kami yang sudah Bapak lewati, Bapak terdiagnosis kanker darah atau leukemia. Iya, nurse. Jadi selanjutnya bagaimana, nurse? Apa yang harus saya lakukan untuk tahap-tahap selanjutnya? Saya lihat pasien lain yang menderita kanker itu menjalani pengobatan seperti kemoterapi dan pengobatan-pengobatan lainnya. Sementara saya tidak siap untuk hal-hal seperti itu, nurse. Pak Joko, sekarang Bapak Joko tenangkan diri Bapak dulu ya. Ada alternatif lain selain kemoterapi, Pak, seperti radioterapi atau terapi tertarget. Ada juga imunoterapi, yaitu untuk mengaktifkan sistem imun yang bisa dilakukan untuk proses pengobatan. Tapi itu semua tergantung dari seperti apa dulu kondisi Pak Joko dan berdasarkan dengan persetujuan dari Bapak Joko juga. Iya, nurse. Tapi saya ingin bertanya, dengan pengobatan-pengobatan seperti itu dan dalam kondisi saya yang seperti ini, berapa lama saya akan bertahan dengan penyakit ini? Karena saya lihat pasien-pasien lain atau orang-orang lain yang mengidap kanker itu dia tidak lama untuk bertahan hidup. Bapak Joko, umur kita itu memang tidak ada yang tahu. Pengobatan yang akan Bapak Joko lakukan memang hanya akan memperlambat pertumbuhan sel kanker yang ada dalam tubuh Bapak saja. Tapi berdasarkan pengalaman saya pernah merawat pasien-pasien yang memiliki penyakit seperti Bapak Joko. Dan pada saat itu juga, saya tidak bisa langsung memberikan informasi pasti berapa lama lagi mereka akan bertahan. Tapi biasanya ada yang bertahan setahun, ada yang 2 tahun. Tapi kembali lagi kepada yang di atas, Pak. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Bapak Joko untuk sembuh, dan kami ada di sini, saya ada di sini untuk selalu mendampingi dan membantu Bapak selama proses pengobatan. Baiklah, nurse. Saya bisa mulai paham dan mau untuk mencoba mengerti hal tersebut. Ya, walaupun tetap saya tidak atau saya kurang merasa nyaman dengan hasil atau kenyataan itu. Iya Pak, tidak apa-apa. Saya sangat memahami dan saya sangat paham betul apa yang Bapak Joko rasakan dan apa yang Bapak Joko alami saat ini memang bukan hal yang mudah. Saya juga sangat menghargai keterbukaan dan sikap Bapak yang kooperatif. Saya tahu ini tidak mudah bagi Bapak, tapi saya percaya Bapak pasti bisa melalui semua ini dengan baik.
Saya sebagai tenaga medis dan juga bersama dengan keluarga Bapak pasti akan selalu memberikan support, memberikan dukungan bagi Bapak Joko selama proses pengobatan yang akan Bapak Joko jalani yang akan berlangsung nanti. Jadi tetap semangat ya Pak Joko, jangan kehilangan harapan dan tetap terus berdoa. Terima kasih banyak nurse, saya merasa tenang sekarang. Baik, Pak Joko, kalau begitu ini hasil pemeriksaannya bisa Bapak Joko bawa pulang. Jika ada yang ingin Bapak Joko tanyakan lagi atau Bapak Joko butuh sesuatu, bisa sekali untuk menghubungi saya. Saya rasa tidak sih nurse, dan mungkin sudah cukup. Jadi kalau begitu saya pamit pulang ya nurse. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih nurse. Dari jalan Pak Joko. Ya nurse. Merawat dengan gerak. Menyembuhkan dengan kasih.